Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konoha, gimana kabarnya? Sehat selalu atau sedang sakit? Yang sehat semoga disehatkan selalu, dan yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Tuhannya masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film 1 jam atau 60 menit. Film tersebut rilis pada tahun 2024. Film tersebut menceritakan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Dan tak perlu banyak bacot, ayo gas ke videonya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Okta, di mana Okta ini adalah seorang petarung yang dilatih oleh temannya, yaitu Cosima, dan juga dimanajeri oleh temannya, yaitu Paul. Setelah pemanasan untuk bertarung, Okta pun menyempatkan menelpon anaknya yang bernama Leoni, yang ternyata bahwa hari itu anaknya sedang ulang tahun, dan Okta pun berjanji bahwa dirinya akan hadir setelah pertarungannya usai. Papa muss noch ganz kurz auf der Arbeit was machen. Happy birthday. 15 menit sebelum dimulainya pertandingan, mereka pun bergegas menuju lokasi, dan disinilah terungkap bahwa Okta sudah bercerai dengan sang kekasih dan Leoni pun tinggal bersama mantan istrinya. Saat dalam perjalanan, Paul pun terus-terusan mengingatkan kepada Okta bahwa dirinya harus bertarung terlebih dahulu sebelum menemui anaknya, karena si Paul yang terus-terusan ngebacot yang membuat Okta kesal. Sesampainya di lokasi, Okta pun disambut oleh penjudi handal, yaitu Chinos, di mana si Chinos sendiri selalu mendukung Okta dalam setiap pertandingannya. Saat Okta memakai perban, tiba-tiba mantan istrinya menelpon dan memarahinya karena Okta sudah berjanji pada Leoni akan hadir, sedangkan dirinya harus bertarung tepat pada waktu dan hari yang bersamaan. Namun hal itu membuat Okta kesal dan Ich hab keine Lust mehr. saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba mantan istrinya menelpon kembali dan mengancam Okta bahwa jika dirinya tidak datang tepat pukul 18, maka dipastikan sang mantan akan mencabut hak asuh Okta terhadap Leoni. Du meine Tochter nie wieder verletzt. Du hast eine Stunde. Hey, was ist los? Karena Okta yang tidak ingin kehilangan anaknya, dia pun memutuskan untuk memilih menemui Leoni ketimbang untuk bertarung. Mina, wenn wir Leonie wegnehmen. 60 menit dari sekarang waktu yang dibutuhkan oleh Okta untuk sampai ke pesta ulang tahun anaknya. Namun terlihat si Chinos yang tidak ingin kehilangan taruhannya begitu saja. Chinos pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Okta agar Okta tetap mengikuti pertarungan tersebut. Saat dalam perjalanan, Okta pun terus-terusan dikejar oleh anak buahnya si Chinos. Okta pun memutuskan untuk menaiki taksi agar tidak bisa dikejar oleh anak buahnya si Chinos. Namun sayangnya saat dalam perjalanan malah terkena macet yang membuat Okta harus kejar-kejaran lagi bersama anak buahnya si Chinos. Ya, sayangnya Okta harus tertangkap oleh si Chinos, namun bukan seorang Okta yang bisa tertangkap dengan begitu saja dan Was mit Händen auf mit den Sitzen, nichts zerkratzt. setelah lolos dari kejaran si Chinos, Okta pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun rombongan si Chinos terus-terusan mengejarnya. Okta pun memutuskan pergi ke tempat latihannya untuk meminta bantuan kepada sang pelatih, dan disinilah aksi baku hantam pun dimulai kembali. Okay. Saat baku hantam, Okta pun berhasil melarikan diri dari si Kumis Baplang. Si Kumis Baplang pun memutuskan untuk pergi dari sana karena si Okta yang sudah melarikan diri. Saat Okta yang sedang dikejar-kejar oleh anak buahnya si Chinos, Okta pun tak sengaja melihat polisi setempat. Okta pun memutuskan meminta bantuan kepada si polisi. Namun sayangnya Okta harus tertabrak oleh pengendara jalanan. Awalnya si polisi ini mau membantunya, namun karena Okta yang tak sengaja melontarkan kata-kata kotor yang membuatnya harus dibawa ke polsek terlebih dahulu.
Saat dalam perjalanan ke polsek, waktu pun tersisa 45 menit lagi. Karena Okta yang tidak ingin terlambat ke acara pesta ulang tahun anaknya, Okta pun bernegosiasi dengan si polisi. Namun tiba-tiba, ya, ternyata yang menabrak itu si Kumis Baplang dan dia pun menyandra Okta dengan todongan pistolnya. Namun karena si Okta ini lebih jago dari si Kumis Baplang, dia pun mampu membalikan keadaan yang membuat si Kumis Baplang molohok. Okta pun membiarkan si Kumis Baplang hidup dan melanjutkan perjalanan kembali untuk pergi ke toko kue. Sesampainya di toko kue, Okta pun bertemu sang pelatih yang sudah memesankan kuenya. Namun tiba-tiba si Kumis Baplang datang dan dia pun di sini malah mencari masalah dengan menghancurkan kuenya. Mungkin saja jika si Kumis Baplang ini tidak menghancurkan kuenya, Okta akan memaafkan seperti tidak menembaknya di adegan tadi. Tapi karena si Kumis Baplang sudah diberi hati menta jantung dan inilah yang terjadi. Setelah menghantam si Kumis Baplang, Okta pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi rombongan si Chinos masih saja mengejarnya. Saat dalam pengejaran tiba-tiba teman Okta datang yang bernama Rico, lalu memberi tumpangan Okta agar Okta selamat dari kejaran anak buahnya si Chinos. Sebelum Rico mengantarkan Okta ke stasiun kereta bawah tanah, Okta pun diajak ke klubnya terlebih dahulu. Namun sayangnya Okta dijebak. Ternyata si Rico ini sudah diancam oleh bosnya untuk membawa Okta sebagai sandraan. Karena dugaan bosnya Rico, Okta ini adalah anak buahnya si Chinos, maka dari itu Okta lah yang dijadikan sandraan sebagai jaminan jika Chinos tidak membayar utang kepada si bosnya Rico. Setelah si bosnya Rico pergi, Okta pun dijaga oleh anak buahnya dan disinilah Okta pun berhasil melarikan diri dari para penjaga di sana dengan membawa kursi yang terikat dengan tangannya. Mein Leben bleibt schnell, keine Zeit seit Wochen. Bleib unerschrocken, nichts kann mich stoppen. Schweißblut. Saat dalam kereta api, Leoni pun menelpon kembali dan menanyakan apakah bapak akan datang. Lalu Okta pun meyakinkan bahwa dirinya akan hadir di acara pesta ulang tahunnya dengan memperlihatkan bahwa dirinya sedang ada dalam kereta api. Ich komme auf jeden Fall. Guck mal. Sesampainya di stasiun dan anehnya gerombolan si Chinos masih saja mengetahui keberadaan Okta dan aksi kejar-kejaran pun kembali lagi dimulai. Okta pun memutuskan pergi ke diskotik, namun sayangnya Okta harus bertarung. Disinilah aksi baku hantam antara Okta dengan si bewok pun dimulai. Dan ya, jelas saja Okta memenangkan pertarungan tersebut. Lalu Okta pun bertemu dengan si Paul. Ternyata kenapa dari tadi si Okta selalu diketahui oleh anak buahnya si Chinos? Ternyata Paul lah yang memberitahu Okta di mana dengan cara melacak lewat earphone yang Okta pakai. Paul pun terpaksa melakukan hal itu karena dia diancam oleh si Chinos. Karena Okta yang sudah kesal terhadap si Paul, Okta pun menyuruh pergi. Du hast mich getrackt. 17 menit yang tersisa, Okta pun memutuskan pergi ke rumah orang tuanya untuk istirahat sebentar menggunakan otopet curiannya. Sesampainya di rumah, Okta pun mendapati telepon dari Paul. Dia pun meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Dia pun menceritakan bahwa dirinya hanya menginginkan uang yang begitu banyak dengan cara cepat. Namun sayangnya dia malah terselet oleh si Chinos. Ich wollte einfach nur schnell an Geld kommen.
Setelah itu Okta pun pergi ke tempat hewan untuk membawa kucing sebagai kado anaknya Leoni. Lalu Okta pun menghubungi Paul bahwa dirinya akan pergi ke tempat hewan. Karena Okta yang sudah tahu bahwa si Paul ini sedang ada dalam kendali Chinos, Okta pun meminta bantuan kepada si Rico agar Rico bisa membantunya. Ich schick dir in ein paar Minuten die Adresse. Echt, oder? Sesampainya di toko kucing, waktu pun tersisa 10 menit lagi. Namun masalah lagi dan lagi karena toko kucing itu sudah tutup. Okta pun memutuskan untuk mendobraknya. Uferpolizei, bitte. Nein, Sie schicken nicht einen Streifenwagen, Sie schicken das ganze SEK, verstanden? Hier in Neukölln. Setelah menghubungi polisi, Okta pun membawa kucingnya dan pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba si Chinos sudah menunggunya di luar dengan menodongkan pistolnya. Lalu si Chinos pun menceramahi Okta dengan si Paul. Namun tiba-tiba ya, gerombolan Rico pun datang yang membuatnya ricuh dan tak lama kemudian polisi pun datang dan disinilah Rico dan juga anak buahnya si Chinos terjebak dalam perangkap Okta. Terlihat Okta dan Paul dibawa ke sebuah gedung oleh si Chinos dan disinilah Chinos pun melanjutkan ceramahnya kembali dan inilah yang terjadi. Ya, tiba-tiba Cosima datang untuk membantu mereka berdua dan aksi baku hantam pun dimulai. Namun di saat bertarung sayangnya Cosima harus terlempar ke lantai 1 oleh tendangannya si Chinos dan disinilah Okta pun melihat langsung sang pelatih dibuatnya babak belur oleh si Chinos. Okta pun mengamuk dan setelah si Chinos dibuatnya babak belur oleh si Okta, Cosima pun membawa si Paul ke mantri sedangkan Okta melanjutkan perjalanannya kembali meskipun waktu yang ia butuhkan sudah habis. Saat Okta sampai tepat depan rumah sang mantan karena Okta yang sudah dari tadi melawan banyaknya musuh, Okta pun merasa kelelahan dan disinilah Okta pun harus tumbang tepat berada depan rumah si mantan. Namun tiba-tiba datanglah Leoni lalu memeluknya dan disinilah rasa sakit, rasa nyeri, rasa capek, rasa semuanya seketika hilang ketika Leoni memeluk bapaknya. Papa? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Film pun tamat dengan memperlihatkan sang mantan yang membawa kucing yang Okta bawa. Nah gitu lah, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak enak masuk ke dalam hati, mohon dimaafkan karena ini hanyalah konten hiburan untuk menghibur seluruh warga Konoha. Saya Asep, pamit undur diri sampai bertemu di adrenalin selanjutnya.